Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang materi minyak bumi, ya. Nah, sekarang untuk proses pembentukan minyak bumi, kita tahu berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Ya, kita sebut saja itu jasad renik. Nah, jasad renik ini bersama dengan aliran sungai bercampur lumpur, dia akan terbawa ke laut dan akhirnya mengendap di dasar laut. Nah, kemudian akibat pengaruh waktu, ya, pengaruh waktu dan tekanan lapisan atasnya, maka mengakibatkan jasad renik tersebut akan berubah menjadi bintik-bintik minyak dan gelembung gas. Sedangkan lumpurnya, ya, sisa lumpur dan sisa jasad reniknya itu akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Nah, untuk yang bintik minyak beserta gelembung gasnya, ini akan bergerak ke arah yang tekanannya lebih rendah. Dan akhirnya dia akan berada pada lapisan batuan yang kedap. Ya, dia akan terperangkap di sana dan dikenal dengan nama deposit minyak. Nah, deposit minyak ini masih berupa campuran antara air, minyak, dan gas. Lapisan minyak berada di atas air dan gas itu ada posisinya di atas minyak. Nah, itulah proses pembentukan minyak bumi. Nah, untuk komponen minyak bumi ini ada beberapa komponen, ya. Komponen utamanya ini adalah hidrokarbon alifatik rantai lurus. Jadi senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka, ya. Ini yang rantai lurus ini dikenal dengan nama alkana, ya, atau normal parafin. Contohnya etana, propana. Kemudian berikutnya kandungannya adalah hidrokarbon bentuk siklik, ya, jadi tertutup. Ya, diantaranya adalah siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Dikenal dengan nama sikloalkana ataupun sikloparafin. Kemudian berikutnya ada kandungan hidrokarbon alifatik bercabang. Kalau tadi senyawa hidrokarbon rantai terbuka lurus ini yang bercabang. Nah, termasuk diantaranya adalah kelompok golongan isoalkana ataupun isoparafin. Nah, contohnya adalah isobutana dan isooktana. Kemudian terakhir adalah kandungannya mengandung hidrokarbon aromatik, di mana hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik atau tertutup, ini segi 6 ya. Kemudian ada ikatan rangkap 2 selang-seling dan biasanya ikatan rangkap 2 ini mengalami proses resonansi, jadi berputar ya, berpindah-pindah. Ini masuk kategori hidrokarbon tak jenuh. Ya, jadi intinya berarti komponen minyak bumi sebetulnya ada 3 komponen ya, dengan hidrokarbon alifatik rantai lurus dan hidrokarbon alifatik bercabang. Kita jadikan satu saja menjadi kelompok hidrokarbon alifatik atau alkana ya. Jadi berarti komponennya ada 3 komponen utama, yaitu alkana, kemudian sikloalkana, hidrokarbon siklik berarti sikloalkana, yang ketiga adalah senyawa aromatik. Itu 3 komponen utama. Yang terbanyak itu adalah kelompok alkana dan sikloalkana, seperti yang ada di beberapa komponen minyak bumi. Karena kita tahu dari proses pengolahan minyak bumi nanti akan dipisahkan menjadi beberapa fraksi, yaitu menjadi fraksi gas, bensin, ada kerosin, ada solar, minyak pelumas, dan residu. Nah, masing-masing komponen komposisi senyawa hidrokarbon di tiap fraksi tadi berbeda-beda. Kalau di dalam gas, fraksi gas itu semuanya kandungannya adalah mengandung normal alkana. Sedangkan pada bensin ini kandungan terbanyaknya adalah normal alkana dan sikloalkana. Kerosin juga sama, kerosin, solar, minyak pelumas, solar ya, solar itu bensin, kerosin, solar kandungan utamanya yang terbanyak sama, yaitu normal alkana dan sikloalkana. Sementara minyak pelumas itu selain sikloalkana itu ada senyawa aromatik dan normal alkana, itu kandungan terbanyaknya. Kemudian pada residu ini yang terbanyaknya adalah sikloalkana, senyawa aromatik, dan normal alkana. Nah, itu untuk komposisi ya, komposisi senyawa hidrokarbon yang ada di beberapa komponen minyak bumi.
Jadi tetap yang paling banyak itu ada kandungan alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Cuma tadi di beberapa fraksi komposisinya, prosentasenya berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana pengolahan minyak bumi ya? Untuk pengolahan minyak bumi itu proses pengolahannya menggunakan cara destilasi, yaitu destilasi bertingkat atau nama lainnya penyulingan ya. Nah, destilasi ini prinsipnya adalah cara pemisahan campuran senyawa berdasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Kalau kita lihat di gambar, minyak bumi tadi atau dikenal dengan nama minyak mentah yang warnanya hitam, ini dipanaskan. Dan proses pemanasannya ini biasanya menggunakan uap panas ya. Pada proses pemanasan sampai suhu kurang lebih sekitar 600 lah. Nah, ini yang fraksi yang titik didihnya paling rendah itu akan mendidih lebih dahulu. Di mana yang mendidih lebih dahulu adalah yang memiliki jumlah atom C yang lebih sedikit. Kemudian kalau fraksi berikutnya adalah otomatis makin panjang rantai karbon, maka titik didihnya semakin tinggi, maka akan mendidih belakangan. Nah, nanti pada prosesnya tadi, uap yang dihasilkan dari proses pendidihan, proses mendidih tadi nanti akan diembunkan, akhirnya dicairkan dan dipisahkan ke dalam fraksi-fraksi. Nah, jadilah kita dapatkan beberapa fraksi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi seperti yang tadi dijelaskan ya, dari ada yang bensin, minyak tanah, minyak pelumas dan lain-lain. Nah, kemudian untuk proses cracking, cracking itu adalah proses tahapan berikutnya setelah proses destilasi, yaitu penguraian atau pemecahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Jadi cracking itu intinya seperti dipotong ya, rantai yang panjang itu dipotong menjadi rantai yang lebih pendek. Intinya itulah. Nah, jadi misalnya apa ya? Misalnya kita memiliki dari hasil destilasi minyak bumi ini kita mendapatkan fraksi C12 misalnya fraksi kerosin ya, minyak tanah ya, dengan jumlah atom C12. Sementara kita ingin mendapatkan fraksi bensin lebih banyak, maka caranya adalah dengan proses cracking. Dipotong ya, dipotong tidak, maksudnya tidak dipotong rantainya secara fisik seperti itu ya, karena kita tahu bahwa ini semuanya adalah dalam bentuk molekul yang tidak bisa dilihat ya. Dan proses cracking ini untuk menjadi fraksi yang diinginkan itu lewat percobaan, uji coba menggunakan suhu dan tekanan berapa yang paling cocok yang supaya menghasilkan bensin seperti yang kita seperti kita inginkan ya. Misalnya tadi C12 akan diubah menjadi C8 fraksi bensin, maka dia nanti akan diubah menjadi 1 molekul fraksi bensin dan 2 molekul etana, misalnya seperti itu. Jadi jumlah C-nya tetap 12 ya. Kemudian jadi yang panjang jadi kecil gitulah, jadi pendek, itu cracking. Sekarang reforming. Reforming berarti reform, diubah ya, pengubahan, diubah kembali bentuknya. Ini intinya pengubahan bentuk molekul bensin yang mutunya kurang bagus. Nah, ini yang mutunya kurang bagus biasanya yang ada kandungan rantai karbonnya lurus ya. Ini diubah menjadi bensin yang mutunya lebih bagus. Nah, bensin yang mutunya lebih bagus biasanya mengandung rantai karbon yang bercabang ya, rantai karbon bercabang. Jadi ini direform kembali. Bagaimana caranya supaya rantai lurus itu akan diubah menjadi rantai yang bercabang sehingga mutu bensin lebih bagus. Berikutnya adalah polimerisasi ya. Untuk polimerisasi ini adalah proses penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar. Jadi yang dikenal dengan nama monomer. Monomer itu molekul kecilnya. Monomer itu kita gabung-gabung menjadi molekul-molekul yang lebih besar ya. Nah, ini misalnya ini hanya contoh ya, proses polimerisasi misalnya kita punya C C2H C2H4 ya. Ini adalah monomernya. Ini molekulnya kecil, C-nya cuma 2. Nah, nanti kita gabung-gabung menjadi N kali, menjadi N kali. Ini nanti proses polimerisasi, jadi dia akan berikatan karena penggabungan ya.
Karena penggabungan ini menjadi N kali, ini akan berikatan lagi dengan molekul yang sama. Nah, ini akan berikatan dengan molekul yang sama sebanyak sekian kali atau N kali. Ini yang disebut sebagai polimer tadi, ya. Nah, itu digabung menjadi molekul yang lebih besar. Kemudian proses treating, ya. Proses treating ini adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Nah, dalam proses pengolahan itu pasti tidak lepas dari banyaknya pengotor. Nah, untuk membersihkan pengotor, biasanya kita gunakan di dalam minyak bumi tambahan soda kaustik, ya, atau NaOH, ya, untuk membersihkan pengotornya. Ya, jadi pemurnian lah, ya, untuk pemurnian. Kemudian proses blending, ya, blend itu dicampur. Proses pencampuran yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik, ya. Nah, contohnya misalnya tadi untuk mendapatkan bensin dari proses destilasi ini biasanya mutunya kurang bagus. Maka supaya menaikkan mutu bensin tadi, dicampurlah dengan zat aditif atau katalis yang nantinya akan membuat bensin itu mutunya menjadi lebih bagus. Ya, jadi ini proses pencampuran. Nah, dari situ kita tadi dari proses pengolahan minyak bumi tadi, ya, dari destilasi kita dapatkan inilah beberapa fraksi yang kita dapatkan, ya. Ada fraksi gas ringan, gasolin, kerosin atau minyak tanah, kemudian ada solar, kemudian minyak pelumas, oli, vaselin, kemudian lilin parafin, kemudian lilin dan aspal, ya, sebagai produk terakhirnya atau residunya. Kalau kalian lihat jumlah atom C-nya itu makin dari C kecil sampai C besar, semakin panjang. Dan rentang titik-titiknya mulai dari C yang pendek menjadi sampai ke C yang panjang, ini titik-titiknya makin tinggi, ya, makin besar, makin meningkat seiring dengan panjangnya jumlah C. Nah, untuk gas itu berkisar C1 sampai C4. Untuk gas alam, ya, gas alam LNG, liquefied natural gas, itu gas alam. Ini kandungan utamanya adalah metana. Ya, kadang-kadang bercampur dengan etana. Kemudian ada lagi yang LPG, ya. LPG itu liquefied petroleum gas. Jadi minyak bumi yang gas minyak bumi yang nantinya diubah menjadi cair, ya, gas. Tadinya wujudnya gas, kemudian dia ubah menjadi wujud cair, ya, dengan memainkan suhu dan tekanannya. Ini untuk yang propana dan butana, ya. Kemudian untuk yang olefin itu dengan kandungannya C2 sampai C4. Ini kandungannya, nah, kalau olefin berarti masuk kategori alkena. Nah, ini sebagai bahan baku pembuatan alkohol, kemudian pembuatan karet maupun plastik. Nah, karet dan plastik itu menggunakan proses polimerisasi. Sedangkan alkohol nanti ada karena dia berasal dari alkena mengalami proses adisi dulu, ya. Sehingga nanti ada gugus fungsi alkohol yang masuk menjadi alkohol. Kemudian untuk gasolin, ya. Sebelumnya ini di sini ada LPG, ya. LPG itu atau LNG semuanya ada kata liquefied. Jadi gas itu yang dicairkan. Nah, proses pencairan gas itu menggunakan suhu dan tekanan tertentu, ya, menggunakan suhu dan tekanan tertentu. Jadi kita tinggal mengubah. Kalau di kelas 3 kita nanti akan belajar ada diagram, ya. Diagram seperti ini. Nah, ini adalah wujud padatnya, ini padat sebelah kiri. Kemudian di sini adalah gas, ini cair, ya. Nah, ini tekanannya, ini suhunya. Jadi kalau misalnya tadi ada LPG itu kan ini wujudnya gas, ya. Wujudnya gas mau diubah menjadi cair. Supaya diubah menjadi cair, maka tekanannya, P-nya, pressure-nya kita naikkan, gitu. Ketika kita menaikkan tekanan dengan kondisi tertentu, maka dia akan berubah wujudnya dari gas menjadi cair. Nah, kita juga mengenal ada apa? Ada dry ice, ya. Dry ice itu adalah karbon dioksida yang dipadatkan. Berarti apanya yang dimainkan? Suhunya. Suhunya kita
turunkan supaya dia berubah menjadi padat seperti itu. Ya, jadi yang ada di dalam tabung gas LPG itu adalah wujud cair. Tapi ketika dia sudah keluar dari selang, yang ada di selang itu adalah wujud gas. Karena di situ dengan membuka tabung atau membuka, misalnya kita pakai untuk kompor, membuka kompor, menyalakan kompor, artinya kita menurunkan tekanan. Ketika tekanan diturunkan, maka wujud cair akan berubah menjadi gas kembali. Ya, nah itu kenapa dijadikan cair, karena supaya memudahkan proses pengemasan. Karena pengemasan gas itu lebih susah. Makanya diubah dulu menjadi cair. Pada saat dia sudah berubah menjadi cair, maka proses pengemasannya lebih mudah. Kemudian ada gasolin ya. Gasolin ini diantaranya terbagi menjadi petroleum ether, bensin, dan nafta. Ya, ini semuanya digunakan sebagai bahan bakar dan juga pelarut. Kemudian ada kerosin atau minyak tanah, ada minyak solar yang di bahan bakar dari mesin diesel, kemudian minyak pelumas atau oli digunakan untuk pelumas mesin. Ada juga vaselin digunakan sebagai pelumas yang digunakan di laboratorium biasanya, farmasi maupun kedokteran ya. Kemudian lilin parafin ini digunakan untuk penerang dan juga melapisi supaya tempatnya kedap air, pelapisan supaya kedap air. Kemudian ada kristal lilin ya, digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik. Dan terakhir adalah aspal ya, aspal residu ya, residu yang nanti digunakan sebagai bahan baku pembuatan cat dan aspal. Nah, sekarang kita lihat ke bensin ya. Bensin ini kandungannya, komponen utama bensin adalah N-heptana dan iso-oktana. Nah, ini bukan trimetilheptana ya, salah ya Ibu Ralat ya. Itu bukan trimetilheptana. Sorry. Ini bukan trimetilheptana, tetapi ini adalah trimetilpentana. Trimetilpentana. Ya. Jadi komponen utama bensin tadi adalah N-heptana, berarti rantai yang jumlah C-nya 7 normal, berarti lurus. Dan satu lagi adalah iso-oktana atau 2,2,4 trimetil pentana. Berarti C-nya ada 5. C-nya ada 5. Kemudian ada cabang metil di nomor 2, dan nomor 4. Nah, ini yang dikenal dengan nama iso-oktana. Ya. Nah, kandungan N-heptana yang banyak. Jadi tadi kan kandungannya kan tadi ada N-heptana dan iso-oktana. Kandungan N-heptana yang tinggi ini akan mengakibatkan pembakaran terjadi terlalu awal sebelum piston mencapai posisi yang tepat. Nah, jadi pengapiannya lebih awal. Nah, pembakaran yang terlalu awal ini artinya juga ada sisa komponen bensin yang belum terbakar, sehingga energi yang ditransfer ke piston tidak maksimum. Jadi energinya tidak maksimum, jadi tidak efisien ya, karena pengapiannya terlalu cepat, jadi energinya tadi yang ditransfer tidak maksimum. Itu kalau kandungan N-heptananya banyak ya. Sebaliknya dia akan lebih efisien apabila kandungan iso-oktananya yang banyak. Jadi bensin yang bagus itu apabila kandungan iso-oktananya lebih besar dibandingkan kandungan N-heptana. Lebih bagus kalau 100% semuanya kandungannya adalah iso-oktana. Nah, kualitas bensin tadi otomatis ditentukan oleh adanya kandungan iso-oktana yang dikenal dengan nama bilangan oktana atau angka oktan. Oktan number ya. Angka oktan atau bilangan oktana. Nah, kalau di pasaran ya, kita mengenal ada bensin premium. Ini khusus bicara tentang bensin ya. Bensin premium. Kemudian ada bensin Pertalite, ada Pertamax, ada Pertamax turbo ya. Nah, kalau premium itu kalau bensin yang dihasilkan dari proses destilasi itu biasanya kandungannya ini angka oktannya sekitar 70 sampai 80. Nah,
untuk memperbaharui kualitas bensin tadi ditambahkan ditambahkan zat aditif ya. Ya, jadi misalnya dia akan kita ubah menjadi 88. Premium itu angka oktannya 88. Kemudian ada Pertalite ya. Pertalite itu sekitar 90. Kemudian naik lagi Pertamax ya. Pertamax itu sekitar 92, 94 ya. Ada Pertamax Turbo ya. Pertamax Turbo itu 98 ya, 98. Dan sebetulnya ada Pertamina juga sebetulnya mempersiapkan atau menghasilkan Pertamax bensin dengan angka oktan 100. Cuma itu biasanya dipakai untuk mobil-mobil balap, untuk keperluan balap ya. Jadi kan tergantung dari ini kompresi mesinnya. Oke, jadi tidak bisa dipakai untuk semua mesin karena kan tidak efisien kalau mesinnya belum sesuai dengan bahan bakar yang dipakai atau yang digunakan. Nah, berarti di sini kalau ada kandungan bensin 75% isooktana dan 25%-nya N-heptana, artinya angka oktan bensin adalah 75. Nah, berarti kalau Pertamax dengan angka oktan 92, artinya 92% mengandung isooktana, sisanya 8% mengandung N-heptana. Tadi semakin banyak kandungan isooktana, semakin bagus mutu bensinnya ya. Nah, supaya tadi angka oktananya naik ya, angka oktannya naik, maka kita tambahkan katalis atau zat aditif. Nah, zat aditif yang dipakai dulu kita pakai tel, yaitu tetraetilit dulu ya. Nah, dengan adanya penambahan tel, ini angka oktannya naik ya. Misalnya tadinya dari 80 menjadi 84 seperti itu. Nah, tetapi tel itu tidak lagi diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ternyata bensin yang ada kandungan telnya nanti akan menghasilkan endapan di mesin ya, akan menghasilkan endapan timbal di mesin. Nah, untuk menghilangkan endapan timbal di mesin maka ditambahkan etil bromida ya, etil bromida. Nah, karena adanya penambahan etil bromida justru akan mengakibatkan pula residu buangan gasnya ini akan menghasilkan PBBR2 yang akhirnya lepas ke udara, dan timbal itu adalah pencemar yang mengandung partikulat logam berat. BB itu logam berat dan itu sangat berbahaya ya. Jadi sekarang tidak ada lagi bensin yang penambahannya menggunakan tel karena sudah tidak diperbolehkan. Yang kita tambahkan sekarang adalah MTBE, metil tersier butil ether ya. Tetraetilit itu yang bagaimana? Tetra itu kan 4, etil itu etil. Jadi etilnya ada tetra. Nah, etilnya C2H5-nya ada tetra, ada 4. Kemudian mengikat timbal atau lead. Kalau dibuat strukturnya PB-nya di tengah, kemudian etilnya di mengikat ya seperti ini, PB, kemudian di sini etil, ini etil, gitu ya, mengikat 4 etil seperti itu. Itu tel ya. Kemudian kalau MTBE seperti apa? Nah, kalau MTBE ini nanti kalian pelajari ether itu di kelas 3 ya. Nah, ini strukturnya metil ini seperti ini, CH3. Nah, kemudian ini ada C, ini ke sini C, ke sini C, ke sini C. Tinggal dilengkapi H-nya. Ya, tinggal dilengkapi H-nya. Itu nanti disebut sebagai metil tersier butil ether. Jadi tidak ada buangan yang mengandung timbal ya. Itu pengganti tel. Sama-sama menaikkan angka oktan, tapi yang diperbolehkan sekarang adalah yang MTBE. Nah, kalau kelupaan. Kalau yang lainnya biasanya menggunakan apa mutunya? Kalau solar itu biasanya nggak pakai angka oktan, tapi namanya angka cetan ya, angka zetan. Nah,
Tetapi bisa juga kita menggunakan bilangan oktan, ya misalnya alkohol bilangan oktannya 120 itu untuk membandingkan efisiensinya. Jadi artinya kalau angka oktan dari alkohol 112 artinya dia 12% lebih baik dibandingkan seoktan, ya itu contohnya. Kembali ke sini, untuk berikutnya adalah dampak pembakaran bahan bakar, ya. Dampak pembakaran bahan bakar ini banyak, dari bahan bakar yang dihasilkan, proses pembuangannya ini mungkin dihasilkan partikulat, partikulat padat itu dihasilkan dari karbon yang tidak terbakar, ya bentuknya jelaga, ya karbon hitam, otomatis asap hitam, ya hitamnya itu adalah ada karbon. Ini partikulat padat halus otomatis akan berbahaya di pernapasan kalau nanti banyak, ya. Kemudian dihasilkan juga CO2 dari proses pembakaran sempurna. Nah, CO2 secara langsung tidak berbahaya, tetapi secara tidak langsung dia efeknya secara global, karena CO2 itu sifatnya adalah menahan panas, ya, menahan panas dari sinar inframerah yang dipancarkan dari matahari, ya. Nah, misalnya begini, untuk ini matahari, sorry. Nah, ini matahari mau ke bumi, ya. Ini memancarkan sinar, diantaranya adalah sinar ultraviolet, ada sinar inframerah. Nah, ini bumi. Nah, sebagian sinar yang dipancarkan dari matahari tadi ini akan dikembalikan lagi. Hanya berapa persen yang diserap, ya, hanya berapa persen yang diserap. Nah, sinar diantaranya sinar inframerah. Sinar inframerah itu kan sifatnya panas, ya. Jadi fungsinya untuk menghangatkan bumi supaya bumi tidak beku. Kalau nggak ada sinar inframerah, bumi beku. Nah, ini hanya menghangatkan. Nah, sebagian nanti dibalikin ke luar angkasa. Nah, kalau di sini ternyata dari bumi itu menghasilkan banyak CO2 di udara, sementara CO2 itu yang mengkonsumsi adalah tumbuhannya sudah semakin berkurang, ya. Tumbuhannya semakin berkurang sehingga CO2 ini di sini banyak banget ini. Di sini CO2, ini ada CO2, ini ada CO2. Nah, CO2 itu sifatnya menahan sinar inframerah, ya. Menahan panas dari sinar inframerah. Jadi tadinya sinar inframerah akan dibalikin keluar angkasa, tapi ditahan oleh CO2. Jadi balik lagi ke sini. Nah, ini bumi supaya jelas, ya, ke sini. Ini harusnya sinar inframerah dibalikin kembali ke bumi, kan, keluar angkasa, dari bumi keluar angkasa. Tapi di sini ada CO2 nih, ada CO2 banyak. Akhirnya dibalikin ke sini. Yang harusnya lolos ke luar angkasa dibalikin ke sini. Balik lagi ke bumi. Balik lagi ke bumi. Sementara sinar inframerah itu menimbulkan efek panas. Sehingga bumi akan semakin panas. Semakin banyak CO2 yang menahan sinar inframerah untuk lolos ke luar angkasa, semakin panas bumi. Artinya kandungan CO2 semakin banyak dilepaskan ke udara, maka bumi juga akan semakin panas. Menguranginya ya cukup dengan menanam tanaman supaya konsumsi CO2 itu dikonsumsi oleh tanaman dan jumlah CO2 berkurang. Kemudian ada lagi gas yang dihasilkan, partikulat padat yang dihasilkan kecil, itu timbal tadi dari proses penambahan zat aditif, ya. Nah, ini berbahayanya apa tadi? Kalau bensin mengandung timbal, karena dia bisa mengakibatkan menurunnya tingkat kecerdasan. Kemudian juga bisa menghambat pertumbuhan dan dapat menimbulkan kelumpuhan karena ada saraf yang diserang, ya. Kemudian jika pembakarannya tidak sempurna, maka proses buangannya, gas buangannya dihasilkan gas karbon monoksida. Ini gas karbon monoksida merupakan gas pembunuh nomor 1, ya. Dia tidak berwarna, tidak berbau, tetapi dia memiliki kemampuan mengikat hemoglobin yang ada di dalam darah. Kecepatan dia mengikat hemoglobin di dalam darah lebih cepat, 20 kali lebih cepat dibandingkan oksigen. Ya, jadi hemoglobin di dalam darah kita itu harusnya mengikat oksigen dan nanti dia akan membagikan oksigen, ya, untuk proses metabolisme ke seluruh tubuh. Nah, tetapi gara-gara ada karbon monoksida, maka Hb yang harusnya mengikat O2 menjadi mengikat karbon monoksida.
Dan ketika Hb mengikat karbon monoksida, dia stabil. Ya, tidak bisa dikembalikan lagi menjadi Hb. Kalau HbO2 kan tidak. Ketika Hb mengikat O2 membentuk HbO2, O2-nya dilepas. Kemudian Hb-nya bisa mengikat O2 lagi gitu ya. Tetapi ketika Hb mengikat CO, dia stabil. Nah, akibat Hb mengikat CO, maka banyak Hb yang tidak mengikat O2. Sementara tubuh butuh O2. Tidak ada O2 yang dibagikan ke organ tubuh ya untuk proses metabolisme. Akhirnya kita kekurangan oksigen. Kalau kita kekurangan oksigen, dilihat dari jumlah yang dihirup ya. Kalau semakin tinggi ya semakin efeknya besar. Mulai dari sakit kepala, kemudian kelelahan, sesak nafas, kemudian pingsan, dan akhirnya bisa menimbulkan kematian. Nah ini karena pembakaran tidak sempurna ya. Kemudian untuk berikutnya adalah NO2 ya. NO2 ini biasanya dihasilkan dari proses pembakaran hasil samping ya, dari proses pembakaran. Karena pada proses pembakaran kan butuh oksigen, udara yang masuk untuk proses pembakaran itu kan kandungan terbesarnya adalah oksigen. Makanya di sini dihasilkan juga gas sampingnya adalah NO2. Nah, NO2 ini bisa mengakibatkan gangguan saluran pernapasan, kemudian juga mata terasa perih. Dan ini juga sebagai gas yang memicu terbentuknya hujan asam ya. Kenapa? Karena NO2 ini kalau ketemu dengan H2O, ketemu dengan air akan membentuk asam nitrat. Jadi hujan akan bercampur dengan asam nitrat sehingga pH-nya menjadi asam. Demikian pula gas buangan dari SO2 dan SO3. Nah, di dalam minyak bumi itu mungkin masih ada kandungan belerangnya. Jadi walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Karena minyak bumi yang kandungan belerangnya tinggi harus kita ubah dulu, dihilangkan belerangnya ya supaya nanti tidak mengandung SO2. Karena kalau di dalam minyak bumi tadi yang digunakan sebagai bahan bakar ada kandungannya belerang, dia nanti juga akan mengakibatkan pembentukan asam juga dan akhirnya akan memudahkan mesin menjadi berkarat. Sehingga belerangnya harus dihilangkan pada proses pengolahannya. Tetapi tidak dipungkiri ada kandungan SO2-nya tersisa karena mungkin ada kandungan belerang yang masih ada. Nah, SO2 dan SO3 ya. Ini mengakibatkan batuk, sesak napas hingga dapat menimbulkan kematian. Dan ini juga salah satu oksida belerang yang bisa mengakibatkan terbentuknya hujan asam tadi ya. Nah, hujan asam ya otomatis akan mengakibatkan kalau ke kulit ya iritasi kulit. Kemudian kalau ke bangunannya akan cepat terkikis gitu ya. Nah, kemudian kalau kena tanaman, maka tanaman akan mudah mengalami klorosis, lepasnya klorofil, sehingga kalau tanaman tidak punya klorofil, tidak terjadi proses fotosintesis dan akhirnya tanaman akan mati. Ya, kalau jatuh ke sungai, ke danau, ke laut, maka airnya akan menjadi asam dan ikan juga banyak yang mati karena tidak tahan terhadap kondisi pH yang asam. Nah, itu contohnya ya, dampak pembakaran bahan bakar. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan ya dari pembahasan minyak bumi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.